Langit bukan cuma tempat buat lewatnya pesawat atau burung. Ia adalah panggung di mana hukum fisika seringkali melakukan pameran kekuatan yang tidak masuk akal. Fenomena cuaca langka bukan sekedar pemandangan cantik. Mereka adalah sinyal bahwa planet kita sedang beroperasi di bawah beban kerja yang ekstrim. Jika kamu melihat salah satu dari mereka, kemungkinannya cuma dua. Kamu sangat beruntung atau kamu harus segera lari mencari perlindungan. Hari ini, kita akan membedah 12 fenomena cuaca paling langka di bumi. Kita akan melihat bagaimana hardware alam semesta menciptakan pertunjukan yang sanggup membuat ilmuwan paling senior sekalipun merinding. Siapkan nalar observasimu, mari kita bedah satu persatu. Petir bola, protokol listrik yang nyasar. Kita mulai dari anomali listrik paling misterius, ball lightning. Ini bukan petir biasa yang menyambar dari atas ke bawah. Ini adalah bola cahaya bercahaya yang melayang di udara, bisa sebesar bola basket, dan bisa menembus jendela kaca tanpa pecah. Nalarnya adalah glitch plasma. Ilmuwan menduga ini terjadi saat petir biasa menghantam tanah dan mengubah silika di tanah menjadi gas yang terbakar perlahan. POV kamu sekarang, kamu sedang di dalam rumah saat hujan badai, dan tiba-tiba ada bola api biru terang masuk lewat celah pintu, melayang pelan di depan wajahmu lalu meledak dengan suara keras. Petir bola mendikte nalar kita bahwa listrik tidak selalu harus punya jalur, kadang dia cuma pengen jalan-jalan di ruang tamu kamu. Sprites dan Elves, protokol cahaya dari langit atas. Kalau petir bola ada di bawah, Sprites dan Elves ada di atas awan badai, tepat di perbatasan ruang angkasa. Ini adalah kilatan cahaya merah raksasa, Sprites, dan lingkaran cahaya lebar, Elves, yang muncul hanya dalam hitungan milidetik. Nalarnya adalah pelepasan listrik atmosfer atas. Mereka adalah respon terhadap petir besar yang terjadi jauh di bawah mereka. POV kamu adalah pilot pesawat jet yang sedang terbang tinggi, dan kamu melihat ledakan ubur-ubur merah raksasa di atas awan. Fenomena ini membuktikan bahwa sistem badai di bumi punya ekor listrik yang sangat panjang sampai keluar angkasa. Moonbows, protokol pelangi mode malam. Kamu pasti tahu pelangi matahari, tapi pernah dengar moonbows? Ini adalah pelangi yang tercipta bukan oleh sinar matahari, tapi oleh cahaya bulan. Syaratnya berat, bulan harus penuh, langit harus sangat gelap, dan harus ada hujan atau kabut di sisi yang berlawanan. Nalarnya adalah refraksi cahaya rendah. Karena cahaya bulan jauh lebih redup, moonbow sering terlihat berwarna putih oleh mata manusia, karena sensor warna di mata kita nggak cukup kuat buat nangkap warnanya di kegelapan. POV kamu sedang di dekat air terjun saat tengah malam bulan purnama, dan melihat busur hantu putih yang melengkung indah. Ini adalah sisi puitis dari sistem optik planet kita. Green Flash, protokol glitch di ujung senja. Langkah keempat adalah green flash. Tepat saat matahari hampir tenggelam sempurna di cakrawala laut, kadang muncul titik hijau terang selama 1 atau 2 detik. Nalarnya adalah dispersi atmosfer. Atmosfer bumi bekerja seperti prisma raksasa yang membiaskan sinar matahari. Cahaya hijau adalah yang terakhir dibiaskan sebelum menghilang. POV kamu sedang menikmati sunset romantis dan tepat di detik terakhir, langit seolah memberikan kedipan hijau yang aneh. Green flash mendikte nalar kita bahwa mata kita seringkali kehilangan spektrum warna yang sebenarnya selalu ada di sana. Api San Elmo, protokol plasma di ujung benda. Ini adalah fenomena yang sering bikin pelaut kuno ketakutan. San Elmo's Fire adalah cahaya biru atau ungu yang muncul di ujung benda lancip seperti tiang kapal atau sayap pesawat saat terjadi badai. Nalarnya adalah loncatan elektron. Udara di sekitar benda lancip menjadi terionisasi dan berubah jadi plasma. POV kamu sedang naik pesawat di tengah badai dan tiba-tiba ada percikan api biru yang menari-nari di jendela pesawat. Tenang, ini bukan berarti pesawat mau meledak. Ini cuma tanda bahwa hardware atmosfer kita sedang penuh dengan muatan listrik statis yang mencari jalan keluar. Brinicle, protokol jari kematian di bawah laut. Kita turun ke bawah laut Antartika untuk melihat Brinicle. Ini adalah pipa es yang tumbuh ke bawah dari permukaan laut menuju dasar samudra. Nalarnya adalah pembekuan air garam yang super dingin. Air garam yang sangat dingin dan padat turun ke bawah, membekukan air laut di sekitarnya menjadi tabung es. POV kamu adalah bintang laut di dasar samudra, dan kamu melihat jari es turun pelan-pelan.
Begitu menyentuh dasar, es itu menyebar dan membekukan semua makhluk hidup yang terlalu lambat untuk lari. Brinicle adalah pengingat bahwa kematian bisa datang dalam bentuk arsitektur es yang indah namun mematikan. Awan lentikular, protokol kamuflase UFO. Pernah lihat awan yang bentuknya persis piring terbang atau tumpukan pancake di atas mungkit? Itulah awan lentikular. Nalarnya adalah gelombang udara pegunungan. Saat udara lembab dipaksa naik melewati puncak gunung, dia mendingin dan mengembun menciptakan pola lensa yang statis meskipun angin bertiup kencang. POV kamu melihat ke arah gunung dan yakin 100% ada invasi alien. Padahal itu cuma udara yang lagi terjepit di antara lapisan atmosfer. Ini adalah error visual yang paling sering menipu nalar pengamat amatir. Supercells, protokol mesin badai berputar. Bukan cuma mendung, supercells adalah badai petir raksasa yang memiliki mesocyclone atau arus udara yang berputar secara vertikal di dalamnya. Inilah ibu dari segala tornado. Nalarnya adalah instabilitas atmosfer ekstrim. Supercells bisa bertahan selama jam-jam dan menempuh jarak ratusan kilometer. POV kamu melihat awan gelap raksasa yang bentuknya seperti pesawat luar angkasa sedang berputar pelan di atas kotamu. Supercells adalah tanda bahwa The Machine cuaca sedang berada dalam mode penghancuran yang total dan sangat terorganisir. Puting beliung api, protokol tornado dari neraka. Apa yang terjadi kalau tornado bertemu dengan kebakaran hutan? Kamu dapat fire whirls. Ini adalah pusaran angin yang menghisap api dan gas panas ke atas, menciptakan pilar api yang berputar-putar. Nalarnya adalah konveksi panas ekstrim. Panas dari api menciptakan tekanan rendah yang menarik angin masuk secara berputar. POV kamu melihat api setinggi gedung 10 lantai yang berputar-putar dan mengejar kamu. Ini adalah anomali di mana dua elemen, air dan api, berkolaborasi untuk menciptakan kekacauan yang paling menakutkan bagi nalar bertahan hidup manusia. Hujan angel hair, protokol serat misterius dari langit. Langkah ke-10 adalah fenomena di mana serat-serat putih halus seperti sutra jatuh dari langit dalam jumlah banyak. Sering dikaitkan dengan UFO, tapi nalar biologinya adalah balloning spiders. Laba-laba kecil menggunakan jaringnya untuk terbang terbawa angin dalam migrasi massal. POV kamu melihat seluruh taman tertutup serat putih aneh dan merasa sedang berada di film fiksi ilmiah. Angel hair mendikte nalar kita bahwa kadang-kadang cuaca ekstrim bisa bercampur dengan aktivitas biologi yang menciptakan pemandangan yang gak masuk akal. Mammatus Clouds, protokol awan gelembung. Pernah lihat langit yang isinya bukan awan rata, tapi tonjolan-tonjolan seperti kantong atau gelembung yang menggantung di bawah awan besar? Itulah Mammatus Clouds. Nalarnya adalah arus udara yang turun. Saat udara dingin yang penuh kristal es turun di bawah awan, dia menciptakan pola gelembung yang dramatis. POV kamu melihat ke langit dan merasa seolah-olah langit sedang melepuh atau dipenuhi balon air raksasa. Meskipun terlihat menakutkan, Mammatus biasanya adalah tanda bahwa badai besar baru saja lewat atau sedang menuju ke arah lain. Aurora merah, protokol sinyal bahaya matahari. Terakhir, kita bicara soal aurora merah. Aurora biasanya hijau, tapi saat terjadi badai matahari yang sangat kuat, atom oksigen di ketinggian yang lebih tinggi bereaksi dan menghasilkan cahaya merah darah yang menakutkan. Nalarnya adalah aktivitas solar maksimum. Partikel matahari menghantam atmosfer di titik yang lebih tinggi dari biasanya. POV kamu tinggal di wilayah yang biasanya tidak punya aurora, tapi tiba-tiba seluruh langit berubah menjadi merah membara. Secara sejarah, aurora merah sering dianggap sebagai pertanda perang atau bencana besar. Tapi secara nalar, ini adalah tanda bahwa hardware pelindung bumi, medan magnet, sedang bekerja keras menahan serangan energi dari matahari. Jadi, apa benang merah dari 12 fenomena cuaca paling langka ini? Secara nalar, atmosfer bumi adalah sebuah sistem yang hidup dan penuh kejutan. Ketertiban cuaca yang kita alami sehari-hari sebenarnya hanyalah lapisan tipis dari kekacauan fisik yang sebenarnya. Petir bola dan api San Elmo menguji pemahaman kita tentang listrik. Sprites dan aurora menunjukkan hubungan kita dengan kosmos. Brinicle dan fire whirls menunjukkan betapa ekstrimnya pergerakan energi. Memahami fenomena ini membuat kita sadar bahwa kita ini tinggal di dalam sebuah mesin raksasa yang sangat kuat. Cuaca bukan cuma soal hujan dan panas. Ia adalah cara bumi berkomunikasi tentang status energinya. Saat alam menjadi sangat menakutkan, itu adalah pengingat bahwa manusia bukan penguasa planet ini. Kita hanyalah saksi dari keagungan sistem yang jauh lebih besar dari nalar kita.
Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.